bla 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 bla. Di kalimat ketiganya tuh ada going through this. Apakah this ini merujuk ke kalimat yang kedua atau kalimat yang pertama? Nah, maka dari itu kita lihat pilihan jawabannya. Mana kira-kira kata sambung yang kontradiktif di sini? Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Nama aku Alisa, dan di video kali ini sesuai banyaknya request dari teman-teman juga nih yang sebentar lagi akan menjalani SIMAK UI untuk ngebahas juga kemampuan dasar. Nah, di video kali ini aku udah coba ngerangkum materinya dan akan bahas beberapa latihan soal untuk kemampuan dasar ini. Jadi semoga membantu, and without any further ado, langsung aja kita mulai. Nah, tips dari aku nih, kalau kalian mau ngerjain kemampuan dasar, sebisa mungkin kalian lihat soal dan pilihan jawabannya dulu sebelum kalian melihat bacaannya. Karena kadang-kadang tuh akan mubazir kalau kalian baca bacaannya semua yang belum tentu masuk juga ke otak. Terus habis itu baru kalian lihat soalnya. Jadi menurut aku lihat soal dan jawabannya dulu, baru link back ke bacaannya. Itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih cepat buat ngerjainnya. Nah, tapi hal-hal tersebut cuma berlaku kalau ke soal-soal yang emang minta kalimat. Kalau misalnya soalnya minta ringkasan atau misalnya minta tentang kesimpulan, ya kalian otomatis mau nggak mau harus baca semuanya. Jadi pastiin kalian nentuin strateginya dulu ya. Nah, ini adalah materi yang udah coba aku rangkum. Pertama kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Yang pertama itu ada yang pernyataan yang tidak sesuai bacaan. Nah, tips aku di soal-soal seperti ini, kalian harus teliti aja dan fokus baca. Jangan sampai kalian pas baca itu pikirannya kemana-mana. Karena sering banget kan kayak pas baca, kok sebenarnya nggak ada yang masuk ke otak gitu kan. Itu kalian harus pastiin banget kalian fokus aja dulu selama 15 menit bahasa Indonesia itu kalian fokus dulu, jangan mikirin hal-hal yang lain, bener-bener serap itu bacaan. Jadi kalau bisa sekali baca udah langsung paham, jadi nggak mubazir waktu yang kalian pakai buat baca gitu. Terus yang kedua ada juga kata yang tidak sesuai ejaan. Itu tuh misalnya kayak kata di yang disambung atau diikuti dengan kata tempat itu pasti dipisah, kayak di mobil, di rumah, di restoran gitu. Sedangkan kalau misalkan di yang diikuti kata kerja, misalnya dimakan, diminum, itu semuanya disambung. Jadi kalian pastinya jangan salah, ini tentang kata yang sesuai ejaan. Jadi itu lebih ke pengetahuan umum kalian gitu sih, dan gak ada di bacaan kan pasti. Terus habis itu nanti ada juga sinonim kata. Nah, ini tuh bener-bener kalian harus perhatiin yang paling sama, karena biasanya pilihannya itu sangat amat rancu ya, karena bener-bener mirip gitu. Untuk soal contoh yang sinonim, aku ambil dari soal SIMAK UI Bahasa Indonesia yang tahun 2019, nomor 19. Kalimat manakah yang menggunakan kata maknanya selaras dengan kata memicu pada kalimat 2? Sedangkan kalimatnya itu adalah yang depresi menggunakan masalah bla 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 periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Artinya kan kalau kita singkatin, depresi yang memicu pikiran bunuh diri. Nah, kita cari mana yang paling mirip. Kalian gak bisa lihat kata memicunya doang, karena kalau kata memicunya doang dari pilihan-pilihannya ini, itu tuh sama semua. Kayak memicu, gurunya mendorong anak untuk rajin belajar, berarti kan dia memicu untuk anaknya rajin. Tapi apakah itu sama dengan yang diminta di soal gitu loh. Jadi kan harus lihat semua pilihan jawabannya dulu. Dan kalau aku sendiri, aku memilih jawabannya yang delta. Kenapa yang delta? Karena ini yang paling mirip. Dia kan depresi di sini membahas soal kesehatan, soal internal ya, kayak kita depresi dan stres gitu. Habis itu kita lihat di yang pilihan D itu kan stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Artinya dia memicu gangguan pada jantung. Makanya dia konteksnya ini sama banget dengan yang diminta di soal. Maka dari itu jawabannya yang D. Nah, untuk latihan soal kedua dari Bahasa Indonesia masih dari SIMAK UI tahun 2019, yaitu nomor 29. Kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan kalimat 4 adalah. Nah, ini kan kita jadi udah tahu nih, kita harus lihat ke kalimat 3 dan kalimat 4 aja. Itu untuk mempercepat waktunya. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengkonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Sedangkan di kalimat 4 itu, penelitian lain menyebutkan bahwa mengkonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Nah, kita bisa ngelihat dari dua kalimat ini aja, yang kalimat 3 itu bahas tentang efek
negatifnya, yang kalimat 4 itu bahas tentang efek positifnya. Jadi ini adalah bentuk kontradiktif ya antara kalimat 3 dan kalimat 4. Nah, maka dari itu kita lihat pilihan jawabannya, mana kira-kira kata sambung yang kontradiktif di sini. Kalau misalkan kata bahkan, selain itu, selanjutnya, itu tuh menurut aku adalah kata-kata yang penambahan gitu loh untuk kalimat selanjutnya. Kayak bahkan si ini bla 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 gitu. Jadi itu udah pasti nggak cocok, 3 itu udah kita buang gitu ya. Dan yang selanjutnya tuh ada padahal dan meskipun. Ini adalah kedua bentuk kalimat kontradiktif. Tapi kita lihat dulu konteksnya. Kalau misalkan meskipun penelitian lain menyebutkan agak aneh gitu nggak sih? Jadi menurut aku sendiri jawabannya adalah yang padahal, karena penelitian tersebut mengestimasikan alkohol bla 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 meningkatkan risiko kanker diabetes. Padahal penelitian lain menyebutkan bahwa mengkonsumsi 1 gelas alkohol mampu menyehatkan tubuh. Jadi jawabannya yang delta. Selain kata sinonim dan ada kalimat tidak efektif, juga ada kata baku tidak baku ya pasti, karena itu di bahasa Indonesia. Lalu kalau misalkan yang tentang bacaan nih, itu ada yang diminta kayak ringkasan bacaan, simpulan, gagasan pokok. Nah, ini hal-hal yang harus kalian perhatikan dari bacaan. Jadi kalau misalnya diminta ringkasan bacaan, pastiin ringkasan ini mengandung semua kalimat dan makna yang ada di bacaan tersebut. Sedangkan kalau simpulan, kalian menyimpulkan bacaan tersebut tapi bukan berdasarkan opini pribadi kalian, bener-bener harus pure sesuai bacaan gitu, kalimatnya bener-bener konteksnya harus sama yang sesuai bacaan disimpulinnya. Dan sedangkan kalau gagasan pokok itu kalian lihat dulu konteks kalimatnya. Biasanya sih aku langsung lihat kalimat utamanya ya, karena kan biasa gagasan pokok ada di situ. Tapi nggak selalu, jadi kalian harus berhati-hati juga saat di gagasan pokok ini. Intinya kalau soal bahasa Indonesia itu kalian harus pinter-pinter dulu nyusun strateginya. Kalian baca pilihan jawabannya dulu, baru coba baca soalnya. Karena misalnya bacaan pun itu kan kadang-kadang ada banyak ya, kayak walaupun SIMAK UI nggak sebanyak bacaannya UTBK gitu. SIMAK UI bahasa Indonesianya bacaannya simple, misalnya cuma 3 paragraf gitu, dan biasanya pasti ada 3 bacaan gitu. Jadi dari 15 soal itu biasanya 5 gitu dari bacaan tersebut. Itu kalian harus pinter-pinter gitu. Dan juga saat baca itu kalau bisa pikiran kalian jangan sampai yang kayak aku bilang tadi, gak boleh sampai kosong. Kayak kalau baca ya langsung keserap, jangan sampai kalian baca terus mubazir waktunya, itu bakal sayang banget. Nah, sekarang masuk ke yang soal bahasa Inggris. Secara keseluruhan ini masih hampir mirip sama yang soal bahasa Indonesia tadi. Dia terbagi menjadi 3 bacaan utama biasanya, dan dari 3 bacaan itu nanti akan dibagi menjadi kayak kedua jenis soal. Satu jenis soal yang bisa kalian cari jawabannya di bacaan, satu lagi jenis soal yang gak bisa kalian cari di bacaan, tapi itu berdasarkan pengetahuan kalian dari sononya gitu, ibaratnya kita bilangnya. Nah, yang aku rangkum itu pertama aku lihat ada sinonim. Ini salah satu contoh soalnya, yaitu soal nomor 31 di SIMAK UI 2019 juga yang bahasa Inggris. The word lure in paragraph 1 in its closest meaning to. Jadi di paragraf 1 tuh ada kata lure yang dimiringkan gitu. Jadi the lure of the college scholarship and professional career can motivate young athletes. Kalian lihat dulu ini konteksnya apa. Kalau misalkan kalian sendiri nggak tahu arti kata lure-nya apa, kalian lihat konteksnya dulu. Terus kalau di sini kita udah tahu lure itu kan artinya daya tarik, sesuatu yang menarik orang akhirnya bisa menjadi komit untuk menjadi atlet gitu di sini, yaitu college scholarship and professional career. Jadi mereka tertarik, padahal lure ini sendiri, daya tariknya ini sendiri belum terbukti benar gitu. Itu adalah sebuah klaim yang belum pasti. Kayak ya belum pasti kalau misalkan lo jadi atlet, ya belum pasti dapat scholarship ini kan, cuman kayak ini adalah salah satu daya tariknya. Nah, makanya yang closest meaningnya itu kalau menurut aku adalah appeal. Kenapa appeal? Karena kalau dari yang lain kayak illusion kan, itu bukan sesuatu yang nyata gitu, tapi enggak gitu loh, kayak ilusi apa, toh itu daya tarik kok beneran ada yang dapat gitu, tapi itu masih berupa klaim gitu. Kalau change atau kesempatan di sini itu sebenarnya bisa, tapi kurang tepat gitu, karena ini sebenarnya daya tarik, bukan kesempatan yang bener-bener bulat gitu. Kalian harus appeal dulu. Jadi menurut aku jawabannya adalah yang appeal, karena di sini artinya adalah claim.
Masih dari soal SIMAK UI 2019 nomor 32, the word this in paragraph 2 refers to. Kalian lihat dulu di paragraf kedua yang ada kata-kata this itu di mana. Ini kan ada dia bilang once puberty begins bla 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 bla. Di kalimat ketiganya tuh ada going through this. This-nya juga di sini udah dimiringin kan. Nah, kalian lihat konteksnya itu seperti apa? Apakah this ini merujuk ke kalimat yang kedua atau kalimat yang pertama? Nah, kalian lihat kalau di kalimat kedua itu kan ngomongnya the change and the age at which they occur. Ini memang bisa sebenarnya jadi this-nya. Tapi kalian lihat ini tuh the change and the age karena apa? Kan kena puberty. Nah, jadi kalau aku sendiri akan jawab yang puberty karena going through this-nya itu merujuk ke keseluruhannya, yaitu puberty. Nah, selain contoh-contoh soal seperti itu, kalau merujuk ke bacaan itu biasa juga diminta title, kayak possible title, kira-kira apa sih judul yang pas, terus temanya tuh apa, tone bacaannya tuh seperti apa, terus kayak kesimpulannya itu juga diminta, pernyataan yang salah, itu kalian harus baca sih, kalian harus cari satu-satu. Terus ada juga kayak why does the author ngasih information yang ada di paragraf keberapanya gitu, itu juga harus kalian cari tahu, kalian link back ke paragraf pertamanya, kenapa sih emang di paragraf kedua ngasih seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kalau bahasa itu kalian kuat-kuatan baca sih, kalian kuat-kuatan tahan baca, karena balik lagi itu adalah sesuatu yang bukan kalian hafal, tapi emang kalian harus mengerti pasti itu. Dan bagian paling terakhir, bagian yang lumayan aku suka tapi sebenarnya agak rancu juga, yaitu ngisi titik-titik tentang kayak grammar gitu. Ada yang kayak bedanya di are, is, terus ada s-nya atau nggak ada s-nya, itu kalian harus teliti aja. Dan kalau tips dari aku, coba kalau kalian udah jawab itu, kalian baca ulang-ulang, kira-kira nyambung nggak sih sama kalimatnya, karena itu biasanya juga ngebantu. Kan kita suka dengar pronunciation dari drama atau film gitu ya. Nah, di situ ngebantu kalian juga untuk ngebaca-baca ulang agar itu pastiin apakah itu benar jawabannya yang itu. Seperti itu. Nah, untuk part yang terakhir di kemampuan dasar yaitu matematika, ini bukan kapasitas aku untuk membahas karena aku sendiri juga tahun lalu jawabnya dikit banget. Tapi saran aku buat kalian yang emang mentok di matematika, kalian coba ke soal-soal yang menurut kalian masih bisa dikerjain. Kayak contohnya kalau aku tuh di peluang dan juga di bangun datar. Itu tuh menurut aku sesuatu yang masih bisa aku utak-atik dan aku coba aja gitu. Dan kalau bisa, saran aku sendiri pribadi itu jangan sampai dikosongin matematikanya, kayak paling gak minimal banget kalian isi 2, tapi yang lainnya kalian maksimalin gitu. Cuman jangan sampai bener-bener kosong, karena I don't know, I feel like kalau emang bener-bener kosong tuh kayak kok kayak gak ada daya juangnya gitu. Tapi enggak juga sih, kalian juga harus pintar-pintar mainin strategi, karena ingat SIMAK UI itu ada minus poinnya, seperti itu. Oke, kalau gitu itu aja dari aku tentang kemampuan dasar. Semoga pembahasan soal dan ringkasan yang aku buat sedikit ini bisa ngebantu kalian memberikan gambaran kalian kira-kira mau matengin materi apa lagi. Saran dari aku untuk kemampuan dasar itu banyak-banyak latihan soal, karena soalnya juga bukan yang materi gitu yang harus kita hafalin. Gak mungkin sama setiap tahunnya, tapi balik lagi pola soal itu sama yang diminta, kayak apa-apa yang diminta. Jadi dari aku pribadi itu banyak-banyak latihan tapi bukan ngafal, kayak bilangan bukan bilangan baku, kata baku, terus gitu-gitu. Itu kan sebenarnya lebih ke banyak-banyak baca gitu ya, banyak-banyak latihan. Itu bukan sesuatu yang harus kalian hafal juga gitu sebanyak-banyaknya, tapi semakin kalian banyak latihan, semakin kayak udah masuk aja gitu, dan udah natural aja nanti pas ngerjain si SIMAK UI-nya. Dan untuk latihan soal kemampuan dasar ini, kalian juga bisa cari linknya di description box di bawah. Untuk latihan soalnya, aku kasih yang link dari UI-nya langsung, karena aku sendiri nggak buat kunci jawabannya di sini. Aku takut salah juga, karena itu rancu banget. Untuk ngebahas 4 soal tadi aja, menurut aku juga, aku agak-agak nanya-nanya dulu nih, takutnya aku memberikan informasi yang salah kan. Jadi kalian coba aja latihan sendiri dulu dari soal-soal itu, niscaya kalian pasti bisa. Oke, itu dia tadi video dari aku kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel aku, dan juga bantu di share ke teman-teman kalian, karena udah mau sebentar lagi kan SIMAK UI-nya. Siapa tahu ini bisa ngebantu juga ke teman-teman kalian. And thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.